Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan analisis kasus putusan tentang kejahatan di bank. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya Muhammad Dika Wirya dan teman saya Tabasuring Lage dan teman saya yang satu lagi Zainul Imtihan. Di sini saya akan menganalisis kasus putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 453 garing pidana khusus garing 2020 garing Pengadilan Negeri Denpasar. Yang pertama akan dibahas yaitu para pihak. Pihak penggugat atau penuntut, pihak yang mengajukan gugatan atau dakwaan terhadap pihak lain. Mereka biasanya mewakili kepentingan korban atau negara dalam suatu perkara pidana. Pihak tergugat atau terdakwa, pihak yang dituduh melakukan tindakan yang melanggar hukum dan menjadi objek gugatan atau dakwaan. Mereka memiliki hak untuk membela diri dan menanggapi tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat atau penuntut. Adapun pihak terdakwa adalah Titian Wilaras, asal Medan, pekerjaan sebagai pengendalian pemegang saham PT BPR Legian. Yang kedua, posisi kasus. Putusan nomor 453 garing pidana khusus garing 2020 garing Pengadilan Negeri Denpasar adalah putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar yang dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 2020. Putusan ini menyangkut kasus tindak pidana perbankan yang melibatkan terdakwa Titian Wilaras. Dalam putusan ini, terdakwa Titian Wilaras dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana yang diatur dalam pasal 50A Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya Dika Wirya, yaitu tuntutan. Menyatakan terdakwa Titian Wilaras tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana yang diatur dalam pasal 50A Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Menurut penulis, jika dilihat dalam putusan tersebut rasanya pidana penjara selama 6 tahun dirasa masih kurang berat, mengingat terdapat hal-hal yang memberatkan yang menimbulkan keresahan masyarakat serta menimbulkan traumatis dalam diri korban sendiri. Meskipun terdapat pula hal yang meringankan, namun tetap saja dilihat unsur memaksa dan unsur kekerasan yang dilakukan terdakwa saat melancarkan aksinya tersebut. Saya Tabasuring Lage kali ini akan membacakan pertimbangan dan putusan hakim. Yang pertama, menyatakan terdakwa Titian Wilaras tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana yang diatur dalam pasal 50A Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal penuntut umum. Yang ketiga, memiliki hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Baiklah, selanjutnya perlindungan hukum terdakwa. Memberikan rasa aman kepada korban khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Yang kedua, memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana. Yang ketiga, memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir, memenuhi rasa keadilan bukan hanya kepada korban dan keluarga korban tetapi juga kepada masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.